Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hod Ketapang. Pada kesempatan kali ini izinkan saya dari bagian akademik memberikan tutorial bagaimana cara memanfaatkan aplikasi Cevima untuk proses pembelajaran. Nah, pada video ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah bagaimana cara melengkapi data diri kita di Cevima, baik itu memasukkan foto maupun merubah password seperti itu. Kemudian nanti setelah data kita lengkap, di video ini juga akan saya sampaikan bagaimana cara mengisi RPS perkuliahan pada masing-masing mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, dan kemudian bagaimana cara mengaktifkan presensi online, bagaimana mengenerate menjadi 16 kali pertemuan, dan kemudian nanti yang terakhir bagaimana cara memasukkan nilai melalui Excel. Nah, tanpa panjang lebar ya Bapak Ibu sekalian, mari kita simak sama-sama video ini secara tuntas, dan boleh sekiranya untuk dipraktekkan agar tidak kaku nantinya menggunakan aplikasi ini. Baik, yang pertama tentu kita akan dihadapkan oleh layar utama. Di sini saya menggunakan link yang biasanya kita pakai, stylehoutgofeedercloud.com. Ini adalah link umumnya Bapak Ibu. Kemudian tentu kita akan memasukkan username dan password. Ini saya menggunakan akun saya sendiri, dan kemudian kita langsung login saja. Nah, setelah login nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sebelah kanan di sini ada profil kita, dan kemudian nanti di sebelah kiri ada aktivitas perkuliahan ataupun pengajar kita. Ada beranda mahasiswa yang tidak daftar mahasiswa, dan validasi KRS. Ada perkuliahan, kemudian ada pelaporan. Nanti kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Baik, yang pertama tentu kita akan lengkapi dulu profil kita. Di sini semisal punya Bapak Ibu itu tidak ada foto, maka saya sarankan untuk mengupload foto. Silahkan klik ubah foto profil, nanti langsung diarahkan seperti ini. Nah, di sini karena saya sudah mengupload Kak, jadi fotonya sudah ada ya Bapak Ibu. Jika belum, tentu di sini akan kosong, kemudian kita akan diarahkan untuk memilih gambar. Kita akan pilih gambar yang tersedia di folder komputer kita, kemudian kita klik mana saja ya foto yang kita inginkan, kemudian kita klik open seperti itu. Nanti setelah itu kita klik simpan. Nah, jika sudah, tentu foto sukses terupload. Nah, nanti di sini ada foto kita muncul seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengubah password, kita langsung saja klik ubah password di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan password yang lama. Di sini saya coba untuk merubah ya Bapak Ibu ya. Saya masukkan password saya yang lama, dan saya masukkan password saya yang baru. Oke. Kemudian kalau sudah, ini tinggal kita tekan simpan, kita oke kan. Nah, nanti di sini akan ada notifikasi dari browsernya. Kita tinggal klik iya, karena di sini otomatis browser akan menyimpan password kita. Jadi tidak perlu lagi untuk mengetik ulang seperti itu. Kemudian di Cevima-nya juga sudah merekam password kita yang baru. Jadi kita tidak perlu untuk login dengan mengetik password kita yang baru, cukup kita biarkan saja, kemudian kita tekan login. Ini sudah otomatis masuk seperti itu. Nah, di bagian sini Bapak Ibu, yang pertama kali akan saya jelaskan, ini kita harus mengisi RPS terlebih dahulu. Kita pergi ke perkuliahan, kemudian di opsi paling bawah itu ada tulisannya RPS, kita klik. Nah, di bagian sini ada sajian mata kuliah, daftar mata kuliah yang pernah kita ampu. Nah, kita tinggal pilih saja. Di sini harus cukup teliti ya Bapak Ibu. Kita harus perhatikan dulu kurikulumnya.
Kalau kita lihat di sini kurikulum 2021 2022 genap, 2021 ganjil. Mana yang ganjil ya? Oke, yang ini ya Bapak Ibu ya. 2021 2022 semester 1 3 SKS S1 Pendidikan Agama Islam ganjil. Oke, di sini kita klik yang hijau ini Bapak Ibu. Nah, karena saya sudah mengupload RPS saya, jadi isinya sudah ada. Jika misalnya Bapak Ibu belum mengupload, maka di sini tampilannya akan kosong. Ini saya ubah dulu, biar nanti tampilannya sama dengan layar Bapak Ibu. Nah, dia tampilannya seperti ini. Ada capaian prodi, ada capaian mata kuliah, kemudian deskripsi singkat mata kuliah, sampai nanti materi perangkat keras, kemudian daftar pustaka dan upload berkas. Nah, jadi di sini tentu awalnya pasti kosong dulu ya Bapak Ibu, akan tampilannya akan seperti ini. Jadi tentu kita menyiapkan RPS yang versi Word terlebih dahulu, kemudian nanti kita copy yang dari Word itu dan kita paste di sini. Kita paste saja satu persatu sesuai apa yang diminta oleh Sevima. Nanti jika sudah, kemudian jangan lupa kita memasukkan tanggal penyusunannya di bagian sini. Tanggal penyusunannya silahkan klik mana aja. Ini saya sembarangnya Bapak Ibu karena hanya sebagai contoh saja. Dan di bagian paling bawah ini juga sangat penting, jangan sampai lupa kita harus pilih file Bapak Ibu. Kita harus mengupload file yang aslinya, file sumbernya. Jadi kita pilih file, kita cari file yang mana tadi yang RPS kita masukkan, kemudian kita pilih, kita open, maka nanti tampilannya di sini sudah ada. STAI 104 KKNI 2021-2022 semester 1 atau semester ganjil. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita pergi ke atas Bapak Ibu, jangan lupa untuk disimpan. Ini penting sekali. Oke, jika sudah, di sini akan ada keterangan RPS berhasil diubah. Nah, kita kembali ke beranda. Kemudian di sini kita langsung cek pertemuan. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah ada informasi tentang mata kuliah yang kita ampu. Sebagai contoh, di akun saya di sini ada bahasa Inggris untuk S1 Pendidikan Agama Islam, lengkap dengan kelasnya juga, lengkap dengan jadwal dan waktunya juga. Nah, di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu. Yang hijau adalah pilihan untuk melihat list pertemuan, kemudian yang biru untuk melihat hasil kuesioner penilaian dosen, kemudian di sini fungsinya untuk isi nilai. Jadi kita bahas satu-satu dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama kita pergi ke list pertemuan. Nah, pada list pertemuan ini di bagian atas ada informasi lengkap tentang mata kuliah yang kita ampu. Kemudian di bagian sini sudah ada satu jadwal yang dimasukkan. Nah, sudah ada jadwal saya di sini. Ini sebagai contoh saja, waktunya jam 8 sampai jam 10 ya, hanya sebagai contoh saja. Oke. Jika sudah seperti ini Bapak Ibu, kita langsung pergi ke generate perencanaan. Nah, ada yang tanya mungkin buat apa di generate, apa itu generate. Jadi informasi saja Bapak Ibu, untuk di sini generate di sini kita mencoba untuk menyalin jadwal atau mengextend jadwal kita dari tanggal-tanggal yang sudah ditentukan oleh Sevima atau jadwal-jadwal yang sudah kita input di Sevima. Jadi di sini otomatis kita klik 16 kali pertemuan karena itu standarnya. Kemudian kita pilih hari, di sini saya klik Kamis ya. Dan untuk jadwal pertemuannya saya pilih di bulan September. Ini sebagai contoh saja, tanggal 23 hari Kamis ya, Thursday. Oke, kemudian kita simpan.
Nah, sebelum saya simpan, saya ingatkan dulu di sini 16 kali pertemuan, maka seharusnya yang muncul di sini di bawahnya itu ada 16 kali juga. Kita lihat. Ya, ada tanda merah ini ya Bapak Ibu. Kalau kita baca, sudah ada di pertemuan ke-1 tanggal 23. Iya, karena saya memasukkan karena saya sebagai contoh awal sudah ada. Nah, jadi tanggal 23-nya bentrok seperti ini. Tapi itu tidak perlu khawatir. Nanti di tampilan Bapak Ibu juga akan kosong nantinya. Akan beda dengan saya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini generate-nya sampai 17. Kenapa 17? Karena ini tadi saya sudah memasukkan 1. Seharusnya di sini adalah 16 kali pertemuan. Seperti itu. Nah, jadi setelah seperti ini, otomatis jadwalnya akan menyesuaikan. Jadwalnya pasti setiap hari Kamis terus. Nah, dari bulan September sampai nanti sebelum UAS, itu juga hari Kamis. Dan tanggalnya juga sudah menyesuaikan kalender seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk mengisi presensi online? Di sini juga ada 3 opsi. Kita fokus ke bagian yang hijau ini saja di meeting pertama. Nah, di sini sudah ada daftar mahasiswanya. Ada 36 mahasiswa di semester 1. Ini sesuai abjad ya Bapak Ibu, sudah ada. Kemudian kita ditawarkan pilihan di sini untuk kehadiran siswa. Yang pertama itu hadir, H. Kemudian I itu izin, S itu sakit, dan A absen. Jadi sesuai kondisi kelas, siapa yang hadir kita centang. Ada yang sakit kita centang, ada yang absen juga ya kita kasih tanda. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jika misal hadir semua ya kita bisa langsung saja centang bagian sini. Nah, ini secara otomatis akan mencentang semua, hadir semua. Jika sudah seperti ini, kita tinggal simpan presensi. Seperti itu. Nah, di bagian kiri juga sebenarnya ada fitur yang lumayan menarik, yaitu scan KTM mahasiswa. Jika KTM mahasiswa itu ada barcode-nya yang memang dibuat oleh Sevima, maka kita hanya mengumpulkan kartu mahasiswa saja, atau mahasiswa sendiri yang menempelkan kartu kita di HP kita seperti itu, menghadap layar kamera, maka secara otomatis mereka sudah terekam, atau mereka sudah secara otomatis sudah masuk ke dalam absensi, sudah terhitung hadir seperti itu. Oke, kemudian ini sudah. Kalau presensi juga sudah diisi, maka yang harus kita lakukan setelah itu adalah mengisi jurnal perkuliahan Bapak Ibu. Nah, mengisi jurnal perkuliahan. Di bagian sini materi yang diajarkan. Bagaimana cara ngisinya? Jangan panik, ini mudah sekali. Kita tinggal ubah data. Nah, di bagian ubah data ini kita tinggal isikan materi yang kita sampaikan di dalam kelas. Misal, punya saya di sini ada introduction. Oke, and personal information. Oke, seperti ini. Ini sudah saya masukkan ya Bapak Ibu ya. Nanti kita tinggal simpan saja. Kita lihat, ya, sudah ada. Nah, perlu Bapak Ibu dosen ketahui juga, ini presensi online, meskipun dia memudahkan kita untuk mengabsen mahasiswa, cuman di sini juga ada nilai disiplinnya Bapak Ibu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini jadwal tidak akan terbuka secara dan jadwal ini tidak bisa dibuka semena-mena, alias jadwal ini hanya akan terbuka jika sesuai waktu dan jam ngajarnya. Misal jam 8 sampai jam 10.30 di hari Kamis tanggal 23 September, maka saat itu juga presensinya terbuka secara otomatis. Bagaimana dengan keadaan sebelumnya? Tentu tidak terbuka. Dan bagaimana jika melewati jam tersebut? Tentu akan ditutup.
secara otomatis. Seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu dosen ada perubahan jadwal, silakan Bapak Ibu ubah di bagian data, diubah data di sini. Kemudian mencoba untuk menyesuaikan jadwal ataupun jamnya, seperti itu. Jika misal nanti pertemuan selanjutnya mungkin ada dinas keluar kota atau sakit, ya kita tidak perlu mengenerate perencanaan tersebut, ataupun dengan cara lain kita juga bisa menambah pertemuan. Nah, kita tinggal tambah pertemuan keberapa di sini. Kemudian kita juga menyesuaikan jamnya. Misal saya pilih pertemuan ke tadi 9, contoh 17 ya 18 misal. Kemudian tanggalnya saya kasih sembarang ya. Oke, seperti ini. Kemudian materinya juga bisa saya kasih langsung di sini, bisa saya jelaskan, kemudian saya klik simpan. Nah, tentu jadwal 17 bentrok dengan jadwal tersebut. Nah, tentu nanti di Sevima akan menjelaskan. Ini kenapa bentrok, karena jadwalnya sama-sama muncul di tanggal 6 Januari. Maka harus ada salah satu yang kita hapus. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk presensi sudah kita bahas, jurnal perkuliahan juga sudah kita bahas, RPS juga sudah kita bahas. Kita mencoba balik ke sini, Bapak Ibu. Di bagian tengah sini, di sini ada yang namanya hasil kuesioner. Oke, mohon maaf sebelumnya, sebelum ke sini saya ingin bahas ini terlebih dahulu. Di bagian isi nilai Bapak Ibu, mungkin beberapa kawan kemarin ada yang kesulitan karena baru pertama kali menggunakan ini. Jadi memasukkannya satu persatu secara manual ya. Jadi ini ditulis, ini ditulis, ini ditulis, kemudian mesin secara otomatis akan mengkalkulasi dan akan mengkonversi menjadi abjad. Oke, mungkin itu agak memakan waktu. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara singkatnya, yaitu dengan mengupload Excel. Di sini kita langsung saja klik upload Excel Bapak Ibu. Kemudian jangan langsung pilih file, karena mungkin file yang kita buat itu yang secara pribadi kita buat tidak cocok dengan algoritma Sevima, maka itu nanti otomatis akan tertolak seperti itu. Jadi kita tinggal pergi saja ke bagian atasnya untuk mengunduh template yang sesuai dengan Sevima. Kita tinggal klik template nilai. Di bagian sini tinggal kita buka file yang sudah kita download tadi. Nah, kita enable editing. Ya, karena saya sudah memasukkan nilai, jadi nilainya sudah ada Bapak Ibu. Sudah ada di sini. Begitu juga Bapak Ibu yang sudah mengupload nilai, tentu juga kalau kita download kembali nilainya juga akan ada. Tapi di awal sebelum kita masuk tentu ini akan kosong dulu. Nah, jadi yang harus kita masukkan di sini adalah nilai 4 aspek ini. Aktivitas dalam kelas, kehadiran ya, kemudian tugas terstruktur, UTS sama UAS. Nah, mungkin dulu kita memasukkannya pakai angka 10%, 20%, 30%, 40%. Jadi pakai range angka dan 0 sampai 10, 0 sampai 20 dan lain-lain. Nah, ternyata itu tidak sesuai dengan algoritma Sevima. Jadi Sevimanya minta aktivitas kelas tetap dihitung dari 0 sampai 100%, terus struktur juga sama 0 sampai 100%, begitu juga UTS sama UAS. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini si Aida Fitrin sebagai contoh Bapak Ibu sudah hadirnya 16 kali, misal 16 kali, maka dia 100%. Tugasnya 80, UTS-nya 74, UAS-nya 78. Nah, jadi di sini
dia pakainya 0 sampai 100 untuk keempat nilai ini. Maka ketika ditotalkan menjadi 79, hasilnya B. Seperti itu. Jika ini sudah selesai, maka kita simpan ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih file dan kita upload file yang tadi. Kita cari filenya di mana. Misal filenya ada di sini nih. Kita tinggal klik ini, kita tinggal open dan kita tinggal upload di sini. Nah, jika sudah diupload, maka secara otomatis nilai yang kita input tadi akan muncul di layar Bapak Ibu sekalian. Sudah ada di sini. Jika sudah ada, kita tinggal klik simpan. Kita tunggu. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti pemberitahuannya data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, berarti data sudah berhasil ya Bapak Ibu. Ini lebih menghemat waktu. Oke, balik lagi ke bagian sini. Di bagian kelas perkuliahan. Di sini di tengah-tengah ada namanya hasil kuesioner. Kita tinggal klik saja untuk melihat bagaimana umpan balik mahasiswa terhadap pembelajaran kita di dalam kelas, seperti itu. Nah, ada 15 item yang sudah dibuat di sini tentang proses belajar mengajar. Dari poin 1 sampai poin 15 ini sudah dibuat. Maka kita bisa lihat di sini mahasiswa yang mengisi berapa skor kita. Rata-rata nilai 3,74. Jumlah koresponden dan lain sebagainya. Kita bisa melihat di sini jumlahnya ada 32 yang sudah mengisi. 32 mahasiswa, berarti kalau misalnya kita lihat tadi 36, ada 4 mahasiswa yang belum mengisi kuesioner. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu dan juga pernah saya sampaikan di dalam grup WhatsApp itu, mahasiswa tentu tidak bisa melihat KHS-nya meskipun nilainya sudah kita upload. Kenapa demikian? Karena dia belum mengisi yang namanya kuesioner penilaian dosen. Contoh misal si Andika. Si Andika ini dia semester 1 dan di semester 1 ada 10 mata kuliah, otomatis ada 10 mata kuliah pengampu. 10 dosen pengampu, maaf. Si Andika untuk melihat KHS-nya dia harus mengisi penilaian 10 dosen tersebut. Jika sudah, maka dia akan klik simpan dan di akun Sevima mahasiswa tersebut akan ada tombol lihat KHS. Nah, jadi ketika dibuka nilainya sudah ada. Jadi kalau misalnya mahasiswa belum mengisi, maka dia tidak bisa melihat ini nilai KHS-nya seperti itu. Jadi ini harus diisi. Jadi wajib ya bagi mahasiswa ini. Nah, kita bisa lihat. Kemudian sudah, tadi sudah, oke, kita kembali lagi ke beranda. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan Bapak Ibu, untuk Sevima ini, dia menawarkan kita bagaimana mengabsen siswa melalui fitur online seperti itu. Jadi saya mencoba untuk sedikit recall kembali step-stepnya. Yang pertama tentu kita masuk ke akun kita terlebih dahulu, kemudian kita langsung ke cek pertemuan. Kemudian kita langsung pergi ke list pertemuan. Tentu ketika kita masuk ke kelas, kita duduk, kita mencoba untuk mengabsen, mengecek siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Sudah ada di sini, kita tinggal klik isi presensi. Kemudian kita pilih mana yang hadir, mana yang absen, mana yang izin, mana yang sakit. Kemudian kita klik simpan dan prosesnya selesai. Kemudian untuk mengisi yang namanya jurnal perkuliahan, kita tinggal ubah data saja di bagian sini. Nah, kemudian kita
tuliskan materi kita apa. Materi bahasa Inggris. Oke, kemudian kita simpan dan selesai. Jika di sini tampilan Bapak Ibu masih hanya ada 1 kali pertemuan, Bapak Ibu bisa tambahkan pertemuan ataupun mengenerate secara otomatis menjadi 16 kali pertemuan. Untuk proses generate-nya di sini kita langsung masukkan 16, maka dia akan tergenerate 16 kali pertemuan dari bulan pertama kita kuliah sampai bulan terakhir sebelum UAS gitu. Dan waktunya juga sama, harinya sama, mungkin yang beda adalah tanggal pertemuannya. Nah, itu fungsinya generate. Kemudian tadi kalau misalnya ini sudah, maka selesai kewajiban dosen untuk mengisi presensi online, kemudian mengisi jurnal pada hari tersebut. Cevima akan secara otomatis merekap data-data yang sudah Bapak Ibu masukkan. Satu lagi Bapak Ibu, di bagian sini, bagian laporan, tentu kita bisa melihat rekap hasil presensi kelas. Kita pilih program studi pendidikan agama Islam, semesternya kita sesuaikan. Dan untuk kelasnya saya coba klik di sini bahasa Inggris. Bahasa Inggris 1 ya, ini sudah ada. Kemudian saya minta untuk laporan saya ditampilkan. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu, sudah ada jumlah peserta 36 dengan list pertemuannya ada 18. Di sini absensi mahasiswanya ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, ada 36 sudah ada di sini. Tapi karena semester ganjil kemarin saya belum menggunakan ini, jadi presensinya masih 0, 0, 0, 0. Nah, jika misalnya kita konsisten menggunakan Cevima, maka dari awal pertemuan sampai akhir ini akan ada jumlah hadirnya berapa, jumlah izinnya berapa, sakit berapa, dan kemudian sistem akan mengkalkulasi itu menjadi nilai persentase kehadirannya berapa persen. Ini mungkin kita bisa copy, kemudian kita masukkan ke penilaian Excel kita sebelum nanti akan digabung dengan nilai-nilai yang lain dan diupload menjadi nilai akhir seperti itu. Kita bisa juga mencetaknya sebagai bukti absensi mata kuliah pada semester tersebut. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, ada penjelasan yang mutar-mutar ya, mohon maaf, saya juga masih belajar menggunakan ini. Mari kita sama-sama belajar. Kita berusaha untuk mentransformasikan dari penggunaan manual, penggunaan kertas, beralih ke penggunaan digital. Karena mau tidak mau, era ini selalu berkompetisi, teknologi selalu menjadi jembatan tercepat kita untuk menuju masa depan. Jadi mau tidak mau kita harus berteman dengan itu. Oke. Dan saya harapkan Bapak Ibu dosen sekalian, jika ada pertanyaan ataupun bingung bagaimana cara menggunakan Cevima, bisa datang ke kampus, bisa mendatangi kami yang ada di sana untuk belajar langsung menggunakan Cevima ini. Maka kami secara secara terbuka akan menjelaskan bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir sampai Bapak Ibu bisa seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.